Seorang wanita terlahir dengan golongan darah yang sangat langka. Hal itu pun membuat dirinya diburu oleh kelompok penjahat yang menginginkan darahnya. Ketika dia ditolong oleh kelompok pembunuh, dari sinilah akhirnya dia berlatih menjadi seorang assassin untuk membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya yang telah dibantai. Ini adalah cerita dari film My Dearest Assassin tahun 2026. Bagaimanakah aksi dalam film ini? Langsung saja kita masuk ke videonya. Di awal film diperlihatkan seorang bos besar yang memiliki darah sangat langka sedang dalam kondisi sekarat. Kemudian dia pun langsung diberikan donor darah dari orang yang juga memiliki golongan darah yang sama. Dijelaskan jika golongan darah ini sangatlah langka dan hanya segelintir orang di dunia yang memilikinya. Golongan darah ini disebut dengan darah aurum. Karena si pria darahnya terus-terusan disedot, hal itu pun akhirnya membuatnya tewas. Mengetahui hal itu, si wakil bos besar langsung menyewa seorang hunter untuk kembali mencari orang yang memiliki darah langka tersebut. Beralih ke negara Vietnam, si hunter pun telah menemukan seorang gadis yang memiliki golongan darah aurum. Dia tanpa belas kasihan menghabisi kedua orang tuanya. Si gadis yang berusaha kabur sempat mendapatkan luka bakar di bagian lehernya. Sementara itu, tidak jauh dari tempat si gadis, sekelompok pembunuh juga sedang menuju ke sana karena mereka juga mengetahui jika si gadis memiliki darah aurum. Setelah tiba di sana, mereka pun sangat kaget karena si hunter sudah duluan menangkap si gadis. Bahkan kedua orang tuanya telah dihabisi. Karena tidak ada jalan lain, adu mekanik pun tidak bisa dihindari. Dari adu mekanik ini, semua anak buah si hunter bisa dihabisi oleh mereka. Tapi si hunter beruntung masih bisa kabur. Karena si gadis sudah sebatang kara, akhirnya kelompok pembunuh ini membawa si gadis ke markas mereka yang ada di Bangkok. Masalah pun mulai muncul karena mereka tidak bisa berkomunikasi dengan si gadis. Karena si gadis menggunakan bahasa Vietnam, sedangkan mereka semua menggunakan bahasa Thailand. Tapi ketika si gadis dipegang oleh anaknya si ketua, dia langsung menjadi anteng setelah melihat cowok ganteng. Setelah dia anteng, darahnya kemudian diambil untuk mengecek apakah dia benar-benar memiliki darah aurum. Si ayah kemudian berpesan pada anaknya untuk menjaga si gadis karena dia sudah sebatang kara. Tapi si ayah tidak menjelaskan jika si gadis diduga kuat memiliki darah aurum. Setelah hasil pengecekannya keluar, ternyata si gadis memang benar memiliki golongan darah aurum. Tapi darahnya belum bisa diambil karena usia si gadis masih terlalu muda. Apakah sebenarnya tujuan si ayah? Seiring berjalannya waktu, si gadis terus menggambar sketsa si hunter yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Karena dalam hatinya, dia memiliki tujuan untuk membalas dendam. Singkat cerita, mereka yang sudah sering bersama dari remaja, kini sudah tumbuh menjadi lebih dewasa. Dan si gadis pun sudah bisa lancar berbahasa Thailand. Dari sinilah baru diketahui siapa nama mereka bertiga. Si anak ketua bernama Pran, si gadis bernama Lan, dan temannya Pran bernama M. M juga sebatang kara sama seperti Lan dan dirawat oleh kelompok pembunuh ini. Karena sudah terbiasa bersama dari kecil, Lan pun menyukai Pram dari dia remaja. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi di sisi lain, M ternyata juga menyukai Lan. Kemudian kita beralih ke negara India. Si hunter masih terus berusaha mencari orang dengan golongan darah aurum. Namun dari sekian banyak orang yang melakukan tes darah, tidak ada satupun orang yang memiliki golongan darah yang sangat langka tersebut.
Karena dia sangat mumet, dia pun melampiaskan amarahnya pada orang India yang menjadi panitia di sana. Si wakil yang sudah menunggu lama akhirnya kembali menyuruh si Hunter untuk memburu si Lan yang jelas-jelas memiliki darah aurum karena dia telah dibayar oleh si wakil. Meskipun agak kesal, tapi si Hunter tidak punya pilihan lain. Kembali ke Bangkok, di markas, Pran dan Lan sedang melihat M yang sedang dilatih oleh salah satu anggota pembunuh. Dia dilatih sejak remaja agar suatu saat dia siap diajak melakukan misi. Tapi saat latihan, M selalu saja kalah. Melihat hal itu, Pran kemudian memberikan sedikit nasihat kepada M untuk sedikit merubah pola serangannya. Karena ternyata selama ini Pran diam-diam juga melatih dirinya sendiri. Meskipun begitu, Pran memiliki satu kelebihan, yaitu bisa membaca gerakan lawan. Akhirnya setelah M melakukan apa yang dikatakan oleh Pran, dia pun bisa membalikan keadaan yang membuat si pelatih sedikit kaget. Diam-diam ternyata Pran juga memiliki bakat alami dalam seni bela diri. Tapi sayangnya dia tidak memiliki momen untuk benar-benar dilatih. Lan yang terkejut jika Pran ternyata mahir dalam bela diri menanyakan kepadanya kenapa dia tidak memberitahu ayahnya soal ini. Pran mengatakan mungkin ayahnya tidak ingin dirinya melakukan pekerjaan yang sama. Karena selama ini si ayah hanya memberikan tugas kepada Pran untuk menjaga Lan. Pran juga mengatakan jika menjaga Lan adalah hal yang dia sukai. Tentu saja mendengar perkataan pria yang dia sukai seketika membuat rahimnya Lan langsung anget. Pran kemudian gantian bertanya apakah ada hal yang Lan ingin lakukan. Lan tidak mau mengatakannya langsung karena keinginannya adalah menghabisi si Hunter. Beberapa saat kemudian mereka pun memiliki misi untuk menghabisi seseorang yang nantinya akan dikawal oleh 4 penjaga. Tapi masalahnya kemungkinan besar ada geng lain yang akan mencuri pekerjaan ini. Pada misi kali ini, akhirnya si ayah mengajak M untuk pertama kalinya karena dirasa dia sudah banyak memiliki kemajuan. Padahal Pran sebenarnya jauh lebih unggul. Tapi dia sama sekali tidak cemburu kepada M karena dia sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Karena nanti malam markas akan sepi, Pran mengajak Lan untuk jalan-jalan keluar. Karena selama ini Lan sama sekali belum pernah keluar sejak pertama kali dibawa ke sana. M yang melihat Lan menggunakan gaun langsung membuat hatinya bergetar. Tapi dia tetap lapang dada karena mengetahui jika Lan juga menyukai Pran. Meskipun Lan dilarang untuk keluar, M berjanji tidak akan memberitahukan hal ini. Singkat waktu, tiba di lokasi target, ternyata geng saingan mereka juga ada di sana. Yang dipimpin oleh 2 orang yaitu si Boti Botak bernama Chaba dan 1 orang lagi bernama Blue. Mereka tergabung dalam geng Mala. Setelah menyingkirkan 1 anak buah geng Mala, si ayah langsung menugaskan M yang belum dikenali oleh geng Mala. Mereka pun terpaksa melakukan rencana cadangan dan inilah aksi dari M. Berhasil membuat 1 anak buah geng Mala kembali gagal, M langsung menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi si target dengan melakukan serangan fatal pada lehernya, yang membuat si target langsung tewas di tempat. Dan misi pun berjalan dengan sukses. Di tempat lain, si Hunter sedang melakukan transaksi dengan orang lain yang menyewanya.
Sedangkan tidak jauh dari sana, Pran dan Lan juga sedang menikmati indahnya malam. Tapi ketika mereka berteduh dari guyuran hujan, si Hunter tidak sengaja melihat bekas luka bakar pada lehernya Lan akibat dari perbuatannya dulu. Dia pun langsung sadar jika Lan adalah si gadis yang memiliki darah aurum. Dia pun diam-diam mengikuti mereka sampai ke markas. Mengetahui geng Mala adalah saingan mereka, si Hunter langsung memberikan mereka sejumlah uang untuk membantunya menangkap Lan. บ้านนี้ไม่ทราบ Keesokan harinya, si ayah pun langsung memarahi Pran karena seseorang telah melihat mereka keluar dari markas. Si ayah sangat khawatir jika sesuatu yang buruk akan terjadi jika orang mengetahui keberadaan dari Lan. Di momen ini, akhirnya Pran mengeluarkan unek-uneknya. Jika selama ini sebenarnya dia ingin ikut menjalankan misi, tapi ayahnya sama sekali tidak pernah melihatnya. Dia juga mengatakan M bisa memiliki kemajuan pesat itu karena dia yang memberikan arahan. Pran yang sama sekali belum mengetahui jika Lan memiliki darah aurum belum bisa mengerti dengan tujuan si ayah yang terus-terusan mengurung Lan di tempat ini. แล้วยังจะเสือกพากันออกไปล่อนข้างนอกแบบเนี้ย Dari luar, apa yang ditakutkan oleh si ayah pun sebentar lagi akan terjadi. Karena si Hunter bersama geng Mala dan pasukannya sudah bersiap untuk menerobos masuk. Lan yang sempat terkena ledakan beruntung langsung ditolong oleh Pran yang dengan sigap berhasil menghabisi satu pasukan musuh. Pran kembali harus adu mekanik dengan beberapa musuh yang menembakinya. Tapi karena skillnya lumayan OP, dia masih bisa mengatasi mereka semua. Tidak lama, M juga datang untuk membantunya. Tapi ketika Lan melihat sosok dari si Hunter, dia pun sadar dialah orang yang selama ini ingin dia habisi. Kemudian dia mengambil pistolnya Pran dan menembak secara membabi budak. Akibat aksi konyolnya, Pran harus mendapatkan luka tusukan dari si Chaba. Begitu juga dengan si ayah yang harus terkena luka tembakan di perutnya. Karena kondisi mereka terdesak, mereka pun terus berusaha untuk melawan sambil pergi ke tempat yang lebih aman untuk mengobati lukanya Pran. Disinilah sebuah fakta akhirnya terungkap. Ketika darahnya Pran tidak mau berhenti, mereka langsung mendonorkan darahnya Lan kepada Pram. Karena Pran ternyata memiliki golongan darah aurum yang hanya bisa diselamatkan dengan golongan darah yang sama. Ditambah dia juga memiliki penyakit hemofilia. Lan seketika merasa kecewa dan langsung menangis karena baru mengetahui jika dirinya dibawa ke sana hanya untuk dijadikan pendonor darah untuk Pran. Ini jugalah alasan si ayah tidak ingin Pran ikut dalam misinya. Karena sekali saja dia terluka dan kekurangan darah, obatnya hanya golongan darah aurum yang sangat susah ditemukan. Sementara itu di luar, dua anggota mereka bersusah payah untuk menghadang musuh yang terus berdatangan. Tapi karena mereka kalah jumlah, pada akhirnya mereka berdua pun harus tewas di tangan musuh.
Karena tidak mungkin selamanya di dalam sana, mereka pun akan melakukan perlawanan terakhir. กู Aksi baku tembak pun kembali terjadi dan kali ini Pran bisa bertarung di sisi ayahnya. Namun apesnya si ayah kembali harus mendapatkan tembakan dari musuh. Karena pintu keluar telah diretas dan tidak bisa dibuka, si ayah memilih untuk mengorbankan dirinya agar yang lain bisa kabur dari sana. Pada akhirnya si ayah yang sudah terluka harus tewas di tangan musuh. Tapi di detik-detik terakhirnya, dia masih sempat mengaktifkan bom yang sudah terpasang. Meskipun dengan berat hati dan berlinang air mata, si paman terus meyakinkan Pran untuk pergi dari sana, agar pengorbanan si ayah tidak sia-sia. Sementara itu, si Hunter akhirnya menyadari jika Pran juga memiliki darah aurum. Singkat waktu, sekarang mereka bersembunyi di sebuah gedung terbengkalai. Lan yang sudah tersadar kemudian memutuskan untuk pergi dari sana karena dia merasa sangat kecewa kepada mereka semua. Sebenarnya dia ikhlas mendonorkan darahnya apalagi untuk orang yang dia cintai. Tapi Lan tidak suka dengan cara mereka yang membohonginya dari awal. M yang berusaha menjelaskan kepada Lan kemudian mengatakan jika dirinya sama sekali tidak mengetahui hal itu. Karena yang dia tahu, Lan dibawa ke sana karena dia sebatang kara sama seperti dirinya. Pran yang juga baru tersadar langsung meminta si paman untuk mencarikan Lan tempat yang aman. Dia juga baru mengetahui jika Lan memiliki darah aurum sama seperti dirinya. Dia tidak ingin ada orang yang tewas lagi. Tapi si paman mengatakan setelah musuh mengetahui keberadaan Lan, maka tidak ada lagi tempat yang aman untuknya. Karena pasti akan selalu ada orang yang memburu darahnya. Setelahnya, Pran berbicara empat mata dengan Lan. Di sini dia meminta maaf atas apa yang dilakukan ayahnya. Dia tidak tahu jika Lan ternyata memiliki darah aurum. Sebelum selesai berbicara, Lan langsung mengatakan jika memang tidak ada tempat yang aman untuk dirinya, maka Pran harus mengajarinya cara untuk melindungi diri sendiri. ครั้งแรกทุกคนไปเพราะเรา ถ้าโลกนี้ไม่มีเราจะไม่เป็นภาระใครอีก Awalnya para paman ragu dengan keputusan dari Lan karena skill untuk membunuh harusnya dipelajari sejak kecil. Karena tidak sembarangan orang bisa dengan mudah memiliki skill yang mumpuni dalam sekejap mata. Tapi mereka belum tahu jika Lan memiliki bakat alami dalam seni bela diri. Apalagi dia sering mencobanya diam-diam setelah melihat M latihan. Lan kemudian menyuruh M untuk menyerangnya. Seketika M pun langsung kagum karena Lan ternyata bisa menghindari semua serangannya. Tapi setelah si paman ikut menyerangnya, Lan pun dengan mudah bisa dikalahkan. Maka dari itu Lan harus melatih fisik dan kemampuannya agar setiap serangannya lebih mematikan. Karena tekadnya yang sudah bulat ditambah dia juga sudah melihat sosok Hunter, dia pun memulai latihan demi latihan yang diberikan oleh mereka semua. Mulai dari tes fisik, ketahanan tubuh, bahkan sampai merakit sebuah pistol. Karena Lan memiliki bakat alami, dia pun dengan cepat bisa menguasai apa yang mereka ajarkan. Beberapa waktu kemudian, si Hunter datang ke sebuah tempat penjualan mobil bekas. Dan dia pun berhasil menemukan mobil yang digunakan Pran CS untuk kabur kemarin.
Dia langsung bertanya kemanakah orang yang menjual mobil ini pergi. Malam harinya, Pran melihat Lan yang masih terus melatih lemparan pisaunya. Melihat Lan kesusahan, Pran kemudian mengajarinya titik-titik vital pada manusia yang akan langsung menewaskan mereka jika Lan mengincar bagian itu. Tapi karena terbawa suasana saat menjelaskan, adegan pun malah berubah menjadi percocok tanaman di antara mereka berdua. ไปที่ช่วงท้องประชิดตัว Singkat waktu, akhirnya pasukan geng Mala dan si Hunter sudah berhasil menemukan persembunyian mereka berkat informasi dari pemilik tempat mobil bekas. Si Hunter langsung mengingatkan mereka agar tidak melukai Pran dan Lan yang memiliki darah aurum. Sedangkan untuk sisanya, mereka bebas mau melakukan apa saja. Tapi baru juga mereka masuk, tiba-tiba ada sebuah mobil yang muncul dan inilah yang terjadi. Ya, faktanya Pran sudah membayar si paman mobil bekas untuk mengabarinya jika ada orang yang membeli mobilnya. Mereka yang sudah mengetahui kedatangan musuh pun langsung menghabisi beberapa musuh dari atas. Si Hunter yang melihat jika Lan sudah bisa menggunakan pistol tampak semakin kesal dan terus mengejarnya. Tapi Pran langsung mengalihkan perhatian dari musuh dan menggiringnya ke suatu tempat. Ketika musuh berada di posisi, dari kejauhan si paman langsung menembak tabung gas yang ada di samping mereka dan boom, mereka pun tewas meledak. Berpindah ke paman yang satunya. Dengan santai dia berhasil menghabisi satu persatu musuh yang datang. Tapi ketika dia lengah, salah satu musuh berhasil menebas kakinya sampai buntung. Dengan kondisi seperti itu, si paman pun harus mendapatkan beberapa luka tusukan yang membuatnya tewas saat itu. Meskipun dia juga berhasil menghabisi musuhnya. Di sisi lain, M juga terlihat adu mekanik dengan beberapa musuh, tapi dia juga berhasil mengalahkan mereka semua. Sementara itu, Pran yang hampir saja ditembak oleh musuh, beruntung ditolong tepat waktu oleh si paman. Tapi si paman harus tewas setelah ditembak oleh Blue. Melihat si paman tewas, M langsung mengamuk dan mendorong Blue dari atap. Adu mekanik pun berlanjut dengan M yang berhasil menghabisi si Blue. Chaba yang melihat rekannya tewas langsung menjadi histeris dan sangat dendam pada mereka semua. Ketika dia ingin turun untuk menghabisi M, dia langsung dicegat oleh Pran. Dan adu mekanik pun terjadi di antara mereka berdua yang berakhir dengan Pran yang berhasil menyepak endas si Boti dan menjatuhkannya ke bawah. Dan tibalah pada momen si Lan akhirnya adu mekanik dengan si Hunter. Awalnya Lan kesulitan untuk menghadapinya, tapi dia yang mulai mengerti pola serangan si Hunter pelan-pelan bisa membalikan keadaan. Karena si Hunter terlalu meremehkan kemampuan Lan, dia pun berakhir tewas setelah dicucuk menggunakan pisau. Mengetahui hanya mereka bertiga yang masih selamat, dengan berat hati mereka pun pergi dari tempat itu. Ketika sudah berada dalam mobil, tiba-tiba Lan terkena tembakan dari seseorang yang tidak lain adalah Chaba yang ternyata masih hidup. Karena sampai malam hari mereka tidak kunjung menemukan rumah sakit,
Tidak ada pilihan lain, Pran harus mendonorkan darahnya kepada Lan meskipun resikonya dia juga bisa tewas. Di tengah-tengah kondisi yang ribet seperti ini, si Boti masih saja mengejar mereka. Di momen ini, M akan berusaha menghadapi si Chaba agar Pran bisa menyelamatkan Lan. Karena dia sudah ikhlas melihat cintanya bahagia dengan orang lain. Ini baru laki-laki sejati. Karena laki-laki sejati tidak akan merebut pasangan dari laki-laki lain. Entah karena tekadnya yang sudah membara ingin membalaskan dendam rekannya atau bagaimana, tiba-tiba si Chaba menjadi OP dan membuat M kewalahan. Akhirnya adu mekanik mereka pun harus menewaskan M, begitu juga dengan si Chaba. Sementara itu, Pran yang terus memaksakan dirinya mendonorkan darahnya kepada Lan akhirnya membuat dirinya langsung pingsan karena kekurangan darah. Keesokan harinya, Lan yang berhasil selamat harus menerima kenyataan pahit karena faktanya Pran telah tewas akibat kekurangan darah. Dia pun hanya bisa menangis karena kehilangan keluarga keduanya. Singkat waktu, setelah beberapa tahun berlalu, ternyata dari percocok tanaman yang mereka lakukan menghasilkan seorang anak laki-laki yang juga memiliki darah aurum. Kini Lan pun hidup bersama anaknya sambil mengajarinya teknik membunuh. Tapi sungguh ajaibnya si Hunter ternyata masih hidup meskipun telah menerima luka tusukan. Setelah kondisinya pulih, dia kembali melakukan transaksi dengan orang yang menyewanya. Dan kejutannya di sini karena faktanya yang menyewanya adalah si Lan itu sendiri. Yang kali ini akhirnya benar-benar menghabisi si Hunter dan berhasil membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya. Dengan begitu, film pun sudah berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika kalian memiliki darah langka, maka persiapkan diri kalian dari sekarang. Karena suatu saat kalian akan diburu oleh seseorang. Itu. Konnichiwa.